Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dari satu bagian firman Tuhan, kita baca satu ayat saja di dalam Matius pasal 16, ayat yang ke-26. Matius pasal 16, ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi dari Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama-sama. Saya berdoa supaya kita boleh diberkati, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dan dimanapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi dari Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaknya kita mengingat satu hal, saudara. Dan ini harus terus kita sadari, dan ini harus kita ingat, bahwa kita memiliki yang namanya jiwa. Jiwa yang bersifat kekal. Jiwa kita bersifat kekal. Selain daripada jiwa, saudara, kita memiliki tubuh. Tubuh kita ini bersifat sementara. Makanya di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, ketika seseorang meninggal, maka tubuh yang terbuat dari debu dan tanah kembali kepada debu dan tanah. Yaitu ketika kita mengembuskan napas kita yang terakhir, maka tubuh kita mulai rusak, dan akhirnya kembali menjadi debu dan tanah. Demikianlah ketika seseorang meninggal, maka tubuhnya ini kembali kepada debu tanah, maka dikuburkan. Tetapi rohnya dikatakan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memikirkan satu hal yang serius dalam hidup kita. Bahwa pertama tadi saya mengatakan bahwa kita memiliki jiwa yang bersifat kekal. Dan jiwa kita yang bersifat kekal ini, saudara, maka sebenarnya memiliki hanya dua tempat saja, tempat perhentian jiwa kita yang juga bersifat kekal. Jadi jiwa kita bersifat kekal, dan ada dua tempat yang juga bersifat kekal. Dan sebenarnya jiwa kita sedang menuju ke salah satu daripada dua tempat yang kekal itu tadi. Tempat yang pertama, saudara, yang dikatakan oleh kitab suci adalah tempat yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan penderitaan. Itu adalah neraka yang kekal. Tempat yang kedua adalah yang penuh dengan kemuliaan, kita bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang kekal. Jadi hanya dua tempat, saudara, ya, di mana kita akan mengakhiri hidup kita, di mana kita akan berlabuh, di mana kita akan menghabiskan hidup kita selama-lamanya. Apakah kepada neraka, api kekal, atau sorga kekal. Itu saja, saudara. Sampai di sini maka kita melihat bahwa hidup kita ini serius. Sebab hidup kita akan berakhir di salah satu tempat ini tadi. Hidup kita akan berakhir di salah satu tempat ini tadi. Saudara, sebelum saya lanjutkan, pernahkah saudara memperkarakan? Pernahkah saudara memikirkannya dengan serius? Kalau memang hanya ada dua tempat saja di mana kita akan menuju, apakah kita pernah memikirkan dan kita bertanya, saya ini sedang menuju kemana? Apakah saya sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal, ataukah saya sedang menuju kepada sukacita bersama-sama dengan Tuhan? Pernahkah kita memperkarakannya dengan serius?
Salah satu penyakit orang Kristen adalah penyakit orang Kristen. Orang Kristen banyak berpikir bahwa semua yang beragama Kristen otomatis sedang menuju ke surga yang kekal. Sebab mereka memiliki Tuhan Yesus. Sebab mereka percaya, tapi percayanya juga belum jelas. Sebab mereka memiliki Tuhan Yesus. Memilikinya juga belum jelas. Sebab mereka itu berurusan dengan Tuhan Yesus. Berurusannya juga tidak jelas. Maka saudara, banyak orang yang tidak mempedulikan hal ini. Banyak orang yang tidak mempedulikan keselamatan jiwanya. Saya sedang menuju kemana? Jangan-jangan saya sedang menuju kepada neraka. Saudara, ada satu hal yang saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu adalah seringkali yang diwariskan dari gereja turun-temurun adalah, kita tenang saja. Yang diwariskan adalah kita udah pasti selamat karena kita memiliki Tuhan Yesus. Yang diwariskan adalah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti selamat. Maka akhirnya saudara, orang yang memiliki kepastian yang salah ini tadi, saya tidak mengatakan bahwa semua kepastian itu salah, tapi ada orang yang memiliki kepastian yang salah. Akhirnya saudara, mereka berpikir bahwa mereka sudah selamat. Mereka pikir bahwa mereka sedang menuju kepada surga yang kekal. Lalu hidup mereka menjadi tidak karu-karuan. Lalu mereka karena merasa yakin sudah pasti masuk surga, lalu mereka tidak mempedulikan bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perbuatan mereka, bagaimana mereka hidup di hadapan Tuhan. Karena mereka pikir bahwa mereka sudah pasti masuk surga. Tapi hari ini saya mengatakan saudara satu hal penting, yaitu satu hal yang penting saudara. Ya, jangan yakini keselamatanmu. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ragukanlah keselamatanmu. Curigalah dengan keselamatanmu. Jangan-jangan aku belum selamat. Kita harus sampai kepada tahap ini saudara. Yaitu kita harus sampai kepada perenungan. Sebenarnya orang seperti saya ini masuk surga enggak sih? Pernah enggak kita renungkan saudara? Pernah enggak kita perkarakan hal ini? Kira-kira orang model seperti saya ini potongan enggak masuk surga? Jangan hanya asal yakin-yakin yang tidak jelas. Nah saudara, saya ingin mengajak kita, ini belum selesai. Jadi jangan nanti dibawa kesimpulan, wah Pendeta Immanuel mengatakan kita tidak boleh memiliki keyakinan masuk surga. Tunggu dulu. Ya, khotbahnya belum tuntas. Tapi hari ini saya mengatakan, ragukanlah keselamatan saudara. Ragukanlah keselamatan saudara. Sebenarnya orang yang meragukan keselamatannya saudara, orang yang meragukan keselamatannya, kadang itu lebih bermanfaat. Sebab bagi orang yang meragukan keselamatannya, mereka mulai memeriksa diri mereka. Mereka melihat bahwa banyak hal yang tidak berkenan. Jangankan bagi Tuhan, bagi orang lain pun tidak berkenan. Masa sih orang seperti ini calon penghuni surga? Lalu mereka sadar bahwa mereka penuh kekurangan. Dan mereka memperbaiki hidup mereka. Mereka memperbaiki diri mereka. Mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Akhirnya mereka mendapat kepastian yang benar-benar. Itulah kepastian yang benar. Amin. Kalau saudara pertama meragukan, lalu memperbaiki diri, dan akhirnya saudara menemukan bahwa, oh, sekarang saya sudah menemukan bahwa saya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab percaya kita bukan hanya dengan nalar kita saja, percaya kita bukan hanya dalam hati, tapi percaya kita tunjukkan dengan perbuatan kita yang sungguh-sungguh memang menyatakan bahwa kita mempercayai Tuhan, menghormati Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan segala-galanya. Saudara, kembali kepada perenungan kita tadi. Hendaknya harus kita selalu ingat bahwa jiwa kita kekal. Dan jiwa kita sedang menuju kepada salah satu tempat yang kekal itu tadi. Apakah neraka kekal atau surga kekal? Nah, ini yang harus kita pastikan dari sekarang. Aku sekarang sedang menuju kemana?
Bukankah saudara tambah hari umur kita, tambah hari saudara, umur kita bertambah terus. Sebagai contoh saudara, saya minggu ini lebih tua 1 minggu dibanding minggu yang lalu. Setahun yang hari ini saudara, saya lebih tua setahun daripada setahun yang lalu. Saudara sudah mengerti, amin. Hari ini saya lebih tua 1 hari dibanding kemarin. Jadi setiap hari kita tambah tua, setiap hari kita tambah tua. Artinya kita sedang menuju kepada kekekalan. Kita sedang menuju kepada kekekalan. Dan pada akhirnya kita akan mengembuskan nafas yang terakhir, dan kita saat itulah kita memasuki masa kekekalan, suatu fase di mana tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya. Memikirkan ini saudara, betapa seriusnya kita harus hidup. Betapa seriusnya kita harus mempersiapkan kekekalan kita. Itulah sebabnya saya memberikan judul khotbah ini adalah bagaimana kita mengasihi jiwa kita sendiri. Mengasihi jiwa kita sendiri. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara mengasihi jiwa saudara? Saudara akan mengatakan, saya mengasihi jiwa saya. Oke. Sebelum saya bertanya tentang jiwa saudara, saya bertanya, apakah saudara mengasihi diri saudara? Saudara pasti akan mengatakan, saya mengasihi diri saya. Apakah saudara mengasihi tubuh saudara? Saudara pasti akan mengatakan, saya mengasihi tubuh saya. Dengan cara bagaimana? Merawat tubuh, memberi makan yang cukup, istirahat yang cukup, mandi, memberi pakaian yang bagus. Kita mengasihi tubuh kita. Kita mengasihi hidup kita. Kita mengasihi diri kita yang sementara ini. Tetapi kalau ditanya, apakah saudara mengasihi jiwa saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah mempersiapkan di manakah tempat perhentian jiwa saudara? Nah saudara mungkin akan mengatakan, ya saya mengasihi jiwa saya. Saudara, renungkan hal ini. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya ada satu pribadi, yaitu Bapa di sorga. Bapa di sorga sesungguhnya dia sangat menghargai jiwa kita. Dia mengasihi jiwa kita lebih daripada kita sendiri mengasihi jiwa kita. Karena Bapa di sorga begitu mengasihi jiwa kita, supaya jiwa kita jangan binasa di dalam neraka, supaya kita tidak dibuang di api kekal dari hadirat Tuhan selama-lamanya, maka yang Allah lakukan adalah dia mengutus putranya yang tunggal. Dia mengirimkan putranya yang tunggal, itu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pernahkah saudara berpikir, bagi Tuhan Allah, bagi Bapa di sorga, apa sih yang paling berharga di sorga? Apa sih bagi Allah itu yang paling mahal di sorga? Jawabannya saudara sudah pasti. Maka bagi Bapa di sorga, pribadi yang paling berharga dan paling mahal adalah putranya sendiri, Yesus Kristus. Tetapi saudara, renungkan hal ini. Tetapi Allah Bapa di sorga juga mengasihi kita. Mengasihi nyawa kita. Mengasihi jiwa kita. Saudara dapat bayangkan bahwa Allah punya anak yang tunggal, anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang paling dicintai, paling dikasihi. Tetapi saudara, demi menyelamatkan jiwa kita, demi menyelamatkan jiwa kita supaya kita tidak binasa, maka Allah Bapa di sorga pun dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Maka Bapa di sorga pun tidak menyayangkan putranya sendiri. Dia mengutus putranya untuk mati di kayu salib supaya jiwa kita jangan binasa. Saudara, betapa berharganya bagi Bapa di sorga jiwa saudara dan saya. Saudara sudah sadar akan hal ini, saudara? Sadarkah saudara akan hal ini? Bahwa jiwa kita begitu berharga di mata Allah. Karena begitu berharga, maka Bapa di sorga dia mengutus anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal satu-satunya direlakan supaya mati di kayu salib. Supaya saudara
jangan binasa. Supaya saudara dan saya, jiwa kita jangan binasa. Tetapi saudara, ironis sekali. Bapa di sorga sedemikian menghargai jiwa kita. Tetapi dengar baik-baik, kita seringkali tidak menghargai jiwa kita sendiri. Kita seringkali tidak menghargai jiwa kita sendiri. Bodoh amat. Mau binasa kek, mau apa kek. Nggak peduli. Saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa manusia sebenarnya sedang diseret kepada api kekal. Saudara, orang yang jelas-jelas berbuat jahat, membunuh, memperkosa, merampok, dan sebagainya, itu jelas-jelas bahwa orang ini jahat. Sebenarnya orang yang jahat sebenarnya dia tidak mencintai jiwanya sendiri. Dia tidak mencintai jiwanya. Saudara, bagi dia tidak peduli dengan jiwanya. Dia melakukan kejahatan. Dan orang yang berbuat jahat, saudara, jelas-jelas bahwa mereka akan masuk kepada api kekal. Tetapi saudara dan saya, saudara memang tidak berbuat jahat yang nyata-nyata. Kita memang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merampok, tidak memperkosa, tidak melakukan kejahatan yang nyata-nyata. Tetapi saudara, karena kita tidak melakukan hal itu, lalu kita menganggap bahwa kita sudah cukup baik. Kita merasa diri bahwa kita sudah cukup baik. Kita merasa bahwa diri kita sudah memiliki kualitas yang diterima oleh Allah. Karena kita berpikir bahwa saya tidak jahat. Saudara, sedangkan bagi Tuhan, tidak jahat saja belum cukup. Saudara tidak melakukan pembunuhan, saudara tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata jahat. Saudara, apakah dengan demikian kita sudah cukup baik di hadapan Allah? Ternyata tidak cukup demikian, saudara. Tidak cukup demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita tidak melakukan kejahatan yang nyata-nyata besar, tetapi saudara, iblis seringkali menipu kita. Tipuan iblis adalah begini, saudara. Kepada saudara dan saya, iblis berkata, nggak usah terlalu dipikir. Kamu baik, nggak ada masalah. Nah saudara, padahal sebenarnya di mata Tuhan kita jahat. Mengapa jahat, saudara? Saudara, kalau kita lihat di kitab suci, saudara kalau pernah membaca tentang perumpamaan tentang talenta, saudara, ada seorang raja, ada seorang pengusaha, dia pemimpin, dia raja. Dia mau pergi ke luar negeri. Dan sebelum dia pergi ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya. Dan raja ini tadi mempercayakan hamba-hambanya ini tadi talenta. Saya tidak membahas tentang talenta hari ini, jadi saya sekilas saja. Jadi ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, dan ada yang diberikan 1 talenta. Yang 5 talenta itu tadi, saudara, begitu tuannya pergi, dia langsung menjalankan uang itu tadi, mengelolanya dan menghasilkan 5 talenta. Demikian juga yang 2. Yang 2 talenta, dia mengelola 2 talenta itu tadi, saudara, dan menghasilkan 2 talenta. Tetapi yang 1 talenta itu tadi, saudara, yang dikerjakan oleh dia menggali tanah dan dia tanam, dia kuburkan talenta itu tadi. Dia tidak bikin apa-apa. Beberapa waktu kemudian, saudara, raja itu tadi kembali. Dan raja itu tadi bertanya, bagaimana dengan talenta yang sudah dipercayakan kepada mereka? Yang 5 talenta itu tadi berkata, dia bilang, Tuhan, 5 talenta ini, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepada saya. Sekarang lihatlah, sekarang tambah lagi 5 talenta menjadi 10 talenta. Nah saudara, kira-kira hamba ini tadi berbicara, kalau saya hitung-hitung tidak lebih daripada 13 kata, saudara. Dan 13 kata itu tadi membuat Tuhan itu tadi sangat senang sekali, saudara. Tuhannya berkata, bagus sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Dan aku akan mempercayakan kepadamu kepercayaan yang lebih besar, tugas yang lebih besar. Aku akan memberikan engkau kepercayaan dalam hal yang besar. Demikian juga saudara yang 2 talenta datang. Dia bilang, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan berikan kepada saya, sekarang lihat. Sekarang menjadi 4 talenta. Jadi tambah 2 talenta lagi, berlipat. Tuannya juga berkata, bagus sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Baik kepada
yang 5 talenta maupun yang kepada yang 2 talenta, tuannya ini berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara bersuka cita sekali. Sekarang yang 1 talenta itu tadi saudara datang. Saudara, kalimat pertama daripada yang 1 talenta itu tadi, dia berkata begini, aku tahu bahwa Tuhan jahat. Nah saudara, singkat cerita, dia menyampaikan argumen-argumennya, tapi kesimpulannya adalah dia tidak berbuat apa-apa dan 1 talenta itu tadi dibenamkan. Bagaimana reaksi daripada raja ini tadi saudara? Raja ini tadi, kalau saudara baca nanti dalam Matius pasal 25 ayat 14-30, raja ini tadi marah sekali saudara, marah sekali. Dan dia berkata begini, sekarang campakkanlah hamba yang tak berguna ini. Buanglah hamba yang tak berguna ini. Raja itu tadi saudara memberikan cap kepada hamba itu tadi. Engkau hamba yang jahat dan malas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ungkapkan hal ini, artinya saudara tidak perlu membunuh, saudara tidak perlu merampok. Tapi kalau saudara tidak melakukan apa yang Tuhan suruh kepada saudara, maka saudara pun di mata Tuhan adalah jahat dan malas. Dan di mata Tuhan, orang seperti ini tidak berguna. Campakkan keluar. Saudara, jangan saudara berpikir bahwa kita itu jahat kalau kita melakukan kejahatan-kejahatan yang melanggar moral, yang semua orang juga melihat bahwa ini memang kejahatan nyata. Ternyata saudara tidak berbuat apa-apa, ternyata itu pun jahat di mata Tuhan. Renungkan hal ini saudara. Saudara tidak berbuat apa-apa, saudara tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan sudah menyuruh untuk melakukannya, tetapi saudara tidak melakukan. Jangan saudara pikir bahwa itu sepele. Di mata Tuhan itu adalah kejahatan. Kejahatan saudara. Kejahatan. Jadi saudara, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang jahat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Bagaimana supaya kita ini betul-betul tidak kehilangan nyawa kita? Kita tidak kehilangan jiwa kita. Bagaimana supaya jiwa kita jangan binasa? Maka saudara, kita tidak cukup menjadi orang baik saja. Tetapi kita menjadi orang yang mengerti perasaan dan hati Tuhan. Amin saudara. Mengerti perasaan dan hati Tuhan. Apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita? Dan kita lakukan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Saudara, Allah mengasihi saudara. Amin. Saudara percaya bahwa Allah mengasihi saudara? Dengan Allah mengirimkan Yesus Kristus pun, kita melihat bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia begitu mengasihi, dia begitu mencintai kita. Makanya jangankan kita berbuat kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata. Maka 1 Korintus pasal 16 ayat 22, saudara, Rasul Paulus mengatakan, jangankan melakukan kejahatan yang nyata-nyata, tapi Rasul Paulus mengatakan, siapa yang tidak mencintai Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Saudara, kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, maka orang ini betul-betul tidak tahu berterima kasih. Maka orang seperti ini terkutuk di hadapan Tuhan. Terkutuk di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang harus kita lakukan adalah kita mengerti hati dan perasaan Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan saudara. Mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Ini benar sekali saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu kesalahan orang Kristen adalah seringkali orang Kristen membandingkan dirinya dengan orang-orang yang nyata-nyata berbuat jahat tadi. Dia mengatakan begini, Pak, saya tidak masuk gereja, tapi kan saya tidak membunuh. Saya kan tidak merampok, saya tidak mencuri. Hidup saya benar. Lalu mulai bandingkan. Daripada orang itu, dia statusnya orang Kristen, tapi hidupnya tidak benar.
Mending saya. Nah, saudara, ini adalah, ini sebenarnya perbandingan, ini maaf sekali ya, ini perbandingan yang keliru. Sebenarnya tidak berlebihan kalau dikatakan ini bodoh. Kalau kita membandingkan diri kita dan menganggap diri kita lebih baik, kita bandingkan dengan orang-orang yang rusak, memang udah nyata-nyata rusak. Wah, dia membunuh, dia berbuat ini, kejahatan ini, dia berzina. Oh, saya tidak. Semua kejahatan yang dilakukan, saya tidak lakukan. Dan kita merasa bahwa kita lebih tinggi derajatnya dari dia. Kita lebih baik, lebih suci. Ya, kita bandingkan dengan orang-orang yang memang sudah rusak. Tetapi saudara, Alkitab mencatat kita adalah anak Allah. Kita harus membandingkan diri kita dengan Bapa di surga. Kita harus membandingkan dengan Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus. Kesanalah kita harus bercermin. Saudara, maka sebaik-baiknya kita, saudara, ketika kita bercermin kepada Tuhan Yesus, maka kita menemukan bahwa masih banyak hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Jadi mengasihi jiwa artinya kita terus memperbaiki hidup kita. Memperbaiki hidup kita, menyucikan hidup kita. Orang yang menyucikan dirinya adalah orang yang mengasihi jiwanya. Dosa sekecil apapun, saudara, tinggalkanlah dosa sekecil apapun. Berat meninggalkan dosa, memang berat. Tapi kalau kita mengasihi jiwa kita, maka yang berat itu pun kita bersedia tinggalkan. Kalau kita mengasihi jiwa kita, saudara, supaya tidak binasa, maka saudara, kita rela mempertaruhkan apapun yang kita miliki. Apapun yang kita miliki, kita pertaruhkan. Kita pertaruhkan waktu kita pertaruhkan harta kita pertaruhkan semua yang ada pada kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita tidak binasa. Kita akan pertaruhkan semuanya, saudara. Kita akan pertaruhkan semuanya. Termasuk kesenangan-kesenangan kita, saudara. Kita berkata tidak kepada kesenangan-kesenangan kita. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, mengikut aku ini ujung-ujungnya kan supaya jiwa kita jangan binasa. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang jiwanya tidak binasa, supaya jiwanya jangan binasa, maka Tuhan Yesus mengatakan, ia harus memikul salib, dia harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Kita harus bersedia menyangkal diri kita, saudara. Menyangkal diri artinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita harus dengan kesenangan-kesenangan kita yang berlawanan dengan keinginan Tuhan, kita berkata tidak. Kita tidak ikuti. Dan kita mengikuti maunya Tuhan. Itu namanya menyangkal diri. Menyangkal diri. Sebagai contoh misalnya begini. Ada orang yang menjengkelkan hati saudara. Ya, menjengkelkan hati saudara. Misalnya saudara punya hutang dan orang itu nagih. Misalnya. Sebenarnya orang itu juga sih yang benar gitu ya. Dia menagih tapi dengan kasar. Misalnya gitu. Hatinya sih mau balas gitu ya. Wah, ini orang ini mau dihajar gitu ya. Tapi kita sadar bahwa kita adalah orang percaya dan memang kita juga yang salah misalnya gitu ya. Tugas kita adalah membayar gitu ya. Nah, barangkali mungkin saudara waktu itu memang sudah mau membayar. Tetapi perkataannya itu kasar. Nah, saudara, rasanya saudara mungkin mau marah atau mau membalas. Bahkan mungkin ingin memukul dia gitu ya. Tetapi saudara sadar bahwa saya adalah anak Tuhan. Saya harus hidup benar dan saudara berkata tidak. Saya tidak boleh melakukan kesalahan yang besar seperti ini. Nah, itu namanya menyangkal diri. Itu namanya menyangkal diri. Saudara, kalau dalam hidup saudara banyak menyangkal diri karena saudara mengikut Tuhan, saudara punya bakat masuk surga, saudara. Amin. Saudara berbakat masuk surga. Tapi kalau saudara tidak pernah mau menyangkal diri, ikut kemauan daging, ikut kemauan diri sendiri, saudara sulit masuk surga, saudara. Sekalipun saudara Kristen. Hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Maka di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Kalau saudara baca Alkitab. Maka Rasul Paulus mengatakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan ini itu berarti bahwa kita harus membuang dosa-dosa kita. Atau seperti yang dikatakan oleh Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita harus membuang semua beban. Beban yang merintangi kita. Beban yang begitu membuat kita tidak bergairah, saudara. Beban itu yang membuat kita
Jangankan untuk berlari, tidak bisa berjalan. Beban dan dosa itu yang dikatakan oleh Ibrani, saudara. Ibrani pasal 12. Saudara, termasuk kekhawatiran, kecintaan akan dunia ini, kecintaan kepada diri sendiri. Itu menjadi satu beban bagi kita, sehingga membuat kita sulit untuk bergerak. Membuat kita sulit untuk melangkah, sehingga kita tidak dapat mengikuti Tuhan. Saudara, itu berarti dosa sekecil apapun, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Kita harus dibereskan di hadapan Tuhan. Biarlah kita belajar menjadi anak Tuhan yang hidup sebaik-baiknya, hidup sesuci-sucinya, saudara. Kerjakanlah keselamatanmu. Itu berarti, saudara, bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, saudara, memang telah menebus dosa-dosa kita. Tetapi kita juga harus kita harus ambil bagian kita, yaitu kita harus menyucikan diri kita. Kitalah yang menghindari dosa. Kitalah yang berkata tidak kepada dosa. Kitalah yang berkata tidak kepada godaan. Kitalah yang harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Kitalah yang bertanggung jawab untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ingat satu perkataan ini, saudara. Tuhan Yesus mati mengampuni dosa kita. Amin. Kita memang sudah tidak tinggal dalam dosa. Tapi dosa masih tinggal dalam kita. Kita memang sudah tidak tinggal dalam dosa. Kita sudah tinggal dalam Kristus. Tapi memang dosa masih ada dalam diri kita. Maka tugas kita adalah membersihkan dosa ini tadi dengan pertolongan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara, seringkali kejahatan kita adalah kejahatan dosa kita yang lain, saudara. Itu yang seperti dikatakan oleh Yakobus pasal 4 ayat 17. Dosa kita, seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus berkata begini. Jadi, jikalau seseorang tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Saudara, jadi dosa bukan hanya melanggar hukum saja, tetapi termasuk kalau seorang tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Misalnya begini, saudara. Misalnya gini. Kalau seorang suami misalnya, misalnya dia tahu, kalau dia misalnya dia berbicara lembut, atau misalnya berbicara dengan senyum, penuh kelembutan kepada istrinya pasti senang. Misalnya gitu. Tapi dia tidak melakukannya, maka dia telah berdosa. Atau misalnya begini, saudara digerakkan oleh Tuhan, misalnya mengirimkan uang kepada orang tua misalnya. Dan itu hal yang baik, amin. Saudara tahu bahwa itu adalah hal yang baik dan saudara mampu melakukannya. Tapi saudara tidak lakukan, maka saudara berdosa. Jadi dosa bukan hanya pelanggaran kepada hukum Allah saja. Tetapi tidak melakukan yang baik, kita sudah tahu. Kalau berbuat ini baik, tapi kita tidak melakukan, kita pun sudah berbuat dosa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara, misalnya begini lagi, saudara. Misalnya begini. Kita tahu, kalau misalnya saudara punya waktu misalnya, dan saudara dapat mengunjungi seseorang, dan saudara berdoa buat dia. Saudara tahu bahwa ini baik. Tetapi saudara tidak melakukannya, maka saudara pun sudah berbuat dosa. Saudara, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, saudara, dalam hal ini? Kita tahu yang baik, dan kita mampu melakukannya, dan sepertinya kita menyadari bahwa Roh Kudus sebenarnya mendorong kita, tapi kita tidak lakukan. Berapa banyak sudah kejahatan kita? Berapa banyak sudah dosa kita, saudara? Itulah sebabnya maka kita perlu terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan itu mencelikkan hati kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ada satu hal yang sangat penting, saudara, yang harus kita lakukan, yaitu kita perlu melatih diri kita untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Amin.
Bertemu dengan Tuhan setiap hari. Bapak rohani kita selalu ingatkan, 30 menit, 1 jam setiap hari. Minimal 30 menit kita duduk di kaki Tuhan, berbicara dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, saudara. Saudara, ini penting sekali, saudara. Ini penting sekali. Sebab kalau suatu saat kita masuk surga, bertemu dengan Tuhan, tapi selama kita di dunia ini jarang berbicara dengan Dia. Jadi kita bicara dengan Tuhan di surga juga jadi kagok gitu. Nggak ada bahan pembicaraan. Karena nggak punya pengalaman berbicara di dunia ini. Halo? Amin? Ini perlu, saudara. Jadi mulai dari sekarang, saudara mulai berurusan dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya ketika saudara duduk dalam doa pribadi saudara, tetapi ketika saudara belajar, ketika saudara melangkah, ketika saudara bekerja, di situ saudara berbicara dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan dari hati ke hati. Libatkan Tuhan, izinkan Tuhan menguasai hidup kita, saudara. Maka ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita pasti akan banyak bercerita dengan Tuhan. Karena banyak kenangan yang indah bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini. Dan di surga kita akan banyak bernostalgia dengan Tuhan. Amin. Makanya saudara, orang yang tidak pernah berbicara dengan Tuhan melalui doa, tidak pernah berbicara dengan Tuhan dalam doa, saya ragu orang seperti ini masuk surga, saudara. Mengapa? Sebab orang seperti ini pasti tidak akan merindukan Tuhan Yesus. Kalau orang seperti ini tidak merindukan Tuhan Yesus, dia masuk surga juga, dia akan jadi asing. Di surga dia bisa tidak betah. Karena tidak betah, akhirnya udah deh, keluar dari sini aja. Ya akhirnya udah. Bayangkan saudara. Saudara bisa bayangkan kalau di surga saja sudah nggak betah, gimana lagi? Ya bisa betah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu, dari sekarang mari kita berurusan dengan Tuhan. Berurusan dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana saudara? Hidup menurut pimpinan roh. Hidup menurut pimpinan roh. Artinya kita harus setiap hari berkata ya kepada keinginan Tuhan. Dan tidak kepada keinginan daging, saudara. Saudara, gereja kita ini saudara. Di gereja ini sebenarnya kita sedang belajar. Di sini kita mendapat bahan mata kuliah. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh hidup beribadah, itu sebenarnya di luar daripada gereja ini. Itu kadang-kadang lebih nyata suasana ibadah kita. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara seorang bisnismen, bagaimana saudara mengandalkan Tuhan dalam bisnis saudara. Kalau saudara seorang karyawan, bagaimana saudara mengandalkan Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara seorang wira swasta, saudara mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Atau sebagai ibu rumah tangga, mengalami kehadiran Tuhan sebagai ibu rumah tangga. Saudara, di situ sungguh-sungguh kita mempraktekkan apa yang sudah kita terima di gereja ini. Itulah sebabnya maka kehadiran di gereja ini, ibadah di gereja sangat penting. Amin. Sangat penting. Tapi banyak orang yang tidak peduli dengan keselamatan jiwanya tadi. Nah saudara, ingat, kita perlu menghadiri ibadah seperti ini. Supaya kita mendapat pelajaran yang sangat penting. Di situ kita diperlengkapi lagi saudara. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka sebenarnya keberhasilan kita yang sesungguhnya dalam hidup ini adalah saudara. Hanya satu saudara. Keberhasilan kita yang benar-benar disebut sebagai keberhasilan adalah satu saja. Yaitu ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan, aku puas dengan kamu. Nah, itu baru berhasil. Ketika Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu. Tuhan berkata, good, bagus. Saudara, kalau tangan Tuhan dua teracung, aku puas dengan kamu. Maka saudara, semua penderitaan yang saudara telah alami, saudara gagal berumah tangga, tidak dapat teman hidup, lalu dalam bisnis gagal, banyak persoalan dalam hidup saudara. Maka semua itu akan menjadi tidak ada artinya. Karena saudara menerima
hadiah daripada Tuhan. Saudara, kegagalan yang sesungguhnya, dengar baik-baik ini saudara, kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan berkata, sama seperti kepada hamba yang yang diberi 1 talenta itu tadi. Ketika Tuhan berkata, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, buanglah hamba ini, campakkanlah hamba yang tak berguna ini." Itu baru namanya kegagalan yang benar-benar kegagalan. Kalau saudara mengalami kegagalan-kegagalan yang lain, itu belum kegagalan. Jadi saudara, kegagalan yang sesungguhnya adalah dibuang dari hadirat Tuhan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah diterima dalam hadirat Tuhan. Itu saja saudara. Makanya saudara, dalam hidup ini juga sederhana. Kalau kita taat, kita dapat berkat dari Tuhan. Kalau kita tidak taat, kita dapat laknat dari Tuhan. Itu saja saudara. Pilihlah hari ini. Kalau saudara taat, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau bukan hari ini, mungkin besok. Kalau bukan besok, mungkin lusa. Kalau besok lusa juga tidak, di akhirat Tuhan pasti akan tunjukkan ini berkat ketaatan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satu perbuatan yang baik yang dilupakan oleh Tuhan. Ingat ini saudara. Tidak ada satu perbuatan yang baik yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh yang dilupakan oleh Tuhan. Semua diingat oleh Tuhan. Amin saudara. Tidak ada satu perbuatan yang baik yang diabaikan oleh Tuhan, yang Tuhan lupa catat. Saudara, seringkali hadiah yang harusnya kita terima itu mungkin Tuhan tidak kasih hari ini. Mungkin tak beberapa tahun ke depan. Atau paling tidak saudara, kalau di dunia ini tidak, di sorga Tuhan pasti akan kasih tunjuk. Ini hadiah yang buat kamu, saya berikan sekarang. Saudara, tidak pernah dilupakan orang yang berbuat baik itu saudara. Jadi ingat saudara, kegagalan yang sesungguhnya itu apa? Keberhasilan yang sesungguhnya itu apa? Dari kesimpulannya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan mau ditipu oleh iblis. Kita jangan mau diseret oleh iblis. Penipuan iblis adalah begini. Iblis membuat kita jangan terlalu baik. Kalau ikut Tuhan jangan terlalu ekstrim. Biasa-biasa aja. Bahkan masuk gereja juga ya. Enggak setiap minggu juga masuk. Enggak apa-apa juga. Nanti minggu depan juga ada. Bulan depan ada. Itu tipuan setan. Saudara, maka menjadi Kristen yang benar itu adalah kita harus se-ekstrim, semampu, sekuat yang dapat kita lakukan, kita ikut Tuhan saudara. Apa yang saya sampaikan ini saudara, ini khotbah ini bukan hanya buat saudara saja, tapi juga buat saya menyampaikan. Jadi kalau saya sudah sampaikan begini, hidup saya sebenarnya lebih berat. Hidup saya lebih berat saudara. Sebab kalau saya menyampaikan hal demikian, saudara pasti akan lihat kehidupan saya. Saudara pasti akan tuntut supaya hidup saya juga benar. Tapi saudara, saya percaya saudara, bahwa perkataan saya ini pun yang saya sampaikan, itu pun sebenarnya berguna bagi saya untuk memegari saya. Supaya apa yang telah saya sampaikan, saya tidak langgar dengan diri saya sendiri. Saudara, cintailah jiwa saudara. Kasihilah jiwa saudara. Jangan biarkan menuju kebinasaan. Bukan hanya sekedar menuju kebinasaan saja saudara. Yang terakhir yang saya sampaikan. Jikalau saudara sungguh-sungguh mencintai jiwa saudara, apakah saudara sadar bahwa hidup ini hanya satu kali? Kalau hidup kita hanya satu kali, kesempatan kita juga hanya satu kali. Dan tidak pernah berulang. Saudara, ketika kita menutup mata untuk selama-lamanya, mengembuskan napas yang terakhir, maka kita masuk kepada kekekalan. Kalau seandainya kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, kita sudah mempertaruhkan segala-galanya, baru di situ kita sadar bahwa sebenarnya seberapa pun kita berikan, seberapa besar pun kita berikan kepada Tuhan, tidak akan pernah terlalu besar. Tapi biarlah kiranya sebelum kita mengembuskan nafas terakhir itu saudara, dari sekarang kita sadar bahwa seberapa pun kita persembahkan buat Tuhan, tidak akan pernah terlalu besar. Saudara, hiduplah sesuci-sucinya di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan segiat-giatnya bagi Tuhan. Saudara tidak akan pernah kecewa.
Saudara, kalau saudara misalnya datang selang-seling, itu saudara, hari ini rajin, besok saudara akan rugi sendiri. Saudara paling rugi. Tapi kalau saudara bergairah bagi Tuhan, bersemangat bagi Tuhan, siapa yang paling untung? Saudara sendiri yang paling untung. Sama seperti, gak usah masalah kekekalan. Kalau saudara rajin bekerja, saudara urus bisnis saudara, mati-matian, saudaralah yang beruntung. Demikian pun dalam hal rohani. Kalau saudara mati-matian ikut Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, saudara mempertaruhkan semuanya untuk Tuhan, maka saudaralah yang paling beruntung. Kalau saudara beruntung, saya juga ikut senang. Kita semuanya senang. Tidak ada satu orang pun yang kita inginkan masuk kepada neraka, saudara. Kalau ada satu saja yang masuk, saudara, kita merasa gagal luar biasa. Saudara, hari ini biarlah kita terus mempertanyakan, memperkarakan hidup kita, bahwa kita sedang berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian penghabisan daripada khotbah ini, sebenarnya talenta yang dimaksud di dalam Matius pasal 25 itu tadi, itu sebenarnya bukan sekedar bakat, bukan juga sekedar potensi untuk melakukan hal-hal di mana boleh memperkaya kita. Tetapi sebenarnya pengertian talenta itu yang lebih dalam lagi adalah potensi kita untuk dapat menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Maka saudara, talenta itu tadi saudara, itu harus kita kembangkan. Supaya hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus, sungguh-sungguh hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan Yesus. Halo ibu-ibu, saya mau tanya. Kalau suami ibu-ibu itu mirip dengan Tuhan Yesus, karakternya seperti Tuhan Yesus, lembut, suka berkorban, ya, tidak marah-marah gitu ya, penuh cinta kasih, penuh kepedulian. Kira-kira ibu-ibu senang nggak punya suami seperti ini? Halo ibu-ibu, senang ya? Senang. Para suami juga begitu. Coba kalau misalnya, halo para suami, misalnya kalau punya istri, ya, dia itu penuh cinta kasih, perhatian, peduli, gitu ya. Nah, dia sungguh-sungguh melayani, hatinya mencintai dengan sungguh-sungguh. Betul-betul dia punya hati yang lembut seperti Tuhan Yesus. Kira-kira senang gak punya istri seperti itu? Senang luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau istri itu seperti Tuhan Yesus, suami seperti Tuhan Yesus, alangkah indahnya hidup ini. Mau hidup ini indah saudara? Nah, mulailah dari diri kita sendiri saudara. Mulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya orang lain belum mau menjadi seperti Tuhan Yesus, ya nggak apa-apa. Dia masih lebih memilih seperti kuntilanak, itu urusan dia. Urusan kita adalah kita mau menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Ya, mulai dari diri kita sendiri saudara. Mulai dari diri kita sendiri. Dengan kita hidup benar, hidup kudus, itu artinya bahwa kita mencintai jiwa kita. Tuhan memberkati. Amin.